Welcome back di Duta Auto Solution dan Duta Audio World. Di hari yang terik dan panas seperti ini, gue menyempatkan diri untuk ngebahas mereview sebuah kendaraan yang notabene adalah kendaraan yang mewah, luxury, dan sporty. Banyak hal orang dalam mempertimbangkan modifikasi atau mengupgrade serta mengcustom kendaraan kesayangannya ya. Salah satunya mungkin dengan perubahan di tampilan di bodi eksterior, interior, atau bahkan mungkin di sistem audio full systemnya. Nah, pada kesempatan kali ini di belakang saya ada BMW F30 M Sport tahun 2015 yang notabene kendaraan ini sendiri akan direncanakan mengikuti suatu ajang kompetisi modifikasi tentunya ya. Dan kami selaku Duta Audio dan Duta Auto Solution dipercayakan untuk membuild up dan serta membangun sistem audio sistemnya. Sistem audio sendiri ini, biar gue explain sedikit, konfigurasi yang dipakai dalam kendaraan BMW ini adalah sistem yang SQL, di mana tidak hanya mengandalkan sound quality-nya saja, namun juga ditambahkan dengan loudnya. Jadi untuk mendapatkan kualitas suara serta dibutuhkan juga suara yang lebih loud dibandingkan dengan SQ. Seperti yang tampak, BMW ini sudah ada banyak perubahan yang dilakukan ya. Salah satu yang terlihat mungkin dari sisi velgnya sendiri. Velgnya menggunakan ring 18 dan penambahan spoiler tentunya. Oke, namun kita mungkin hanya fokus di sektor audionya saja. Ini belum kita buka ya. Ini menjadi suatu prototipe nanti. Pada saat udah jadi mungkin kami akan tunjukkan seperti apa hasilnya secara keseluruhan. Jadi sebelum itu mungkin kita bisa ke belakang. Gue mau nunjukin barang-barangnya apa aja sih yang akan terpasangkan di kendaraan BMW ini. Sok, stay tune, kita ke belakang. Just follow me. Jadi sekarang langsung aja ke barang-barang yang akan kita pakaikan di mobil ini. Nih, kita kupas satu persatu. Penggunaannya sendiri satu. Yang jelas speaker dari Momentum MKL 835 berukuran 8 inch. Ini bisa dibilang konsentrik juga karena dia memiliki center tweeter. Fungsinya adalah agar lebih dapat ya, secara kita setting nanti lebih koheren. Dan juga placementnya, penempatannya kalau dengan adanya tipe konsentrik seperti ini, jadi tidak memakan banyak tempat. Lalu spesifikasinya, manetnya ini cukup berat. Ini manetnya kurang lebih 850 gram manetnya. Ini masih menggunakan frame-nya masih plastik ya, case-nya. Wattnya sendiri ini kurang lebih 120 watt ini dengan 4 ohm, 120 RMS. Nah, gue ulang lagi, ini RMS bukannya peaknya loh ya. Ini 8 inch. Nah, ini mah suaranya sudah booming ini. Ini nanti speakernya kita pakai 4 speaker. Nah, untuk mendrive si speaker itu sendiri dipergunakan power amplifier dari Momentum juga, DC 504. Ini maksudnya adalah 500 watt 4 channel. Jadi untuk per channelnya masih dapat 100-an juga per channelnya ya. Jadi sudah cukup mumpuni untuk mendrive si speaker ini. Bahannya, waduh, kokoh banget ini. Dan ini, oh ini nih satu lagi nih, untuk yang seri yang ini ya, made in ya. Ini masih Korea. Sementara kalau tipe-tipe yang setelahnya itu sudah made in lain lah. Gue nggak perlu sebut made in mana, tapi bukan Korea. Untuk frekuensi respon dari speaker ini sendiri kan sebenarnya kan bermainnya bisa lumayan ya, dari mulai 90 sampai 20.000 Hz gitu loh.
90 Hz sampai 20.000 Hz. Nanti untuk di low-nya sendiri kita andalkan dari subwoofer Momentum yang ini. Ini subwoofer berukuran 12 in dari Momentum dengan power outputnya RMS 1000 watt. Magnetnya sendiri ini triple layer, jadi it's heavy. Gue mau ngangkat aja berat ini berat banget. Dan ini dual coil, jadi ada 4. Nah, sistemnya nanti kita bikin konfigurasi paralel. Ini kan dual coil kali 2 ohm. Jadi nanti kalau kita paralelkan akan menjadi 1 ohm. Jadi untuk mengejar powernya agar lebih heavy, gitu loh. Nah, sementara untuk mengangkat si subwoofernya ini yang kita perlukan amplifiernya. Monoblok dari Momentum. Tuh tipenya CX 1800. Ini 1800 watt. Oke, 1800 watt ini sangat-sangat enteng untuk mengangkat si 1000 watt subwoofer ini. Jadi kalau kita mau membangun suatu audio system, lebih utamakan power dari amplifier ini di atas dari powernya si speaker atau sub. Fungsinya agar tidak terjadi clipping. Jadi maksudnya gini, si amplifier ini akan enteng ngangkat si speaker atau si subnya. Dia lebih enteng, tidak terlalu effort alias effortless lah. Jadi jangan kebalik, jangan si speaker atau subnya ini powernya lebih besar dibanding si power. Alhasil powernya itu akan lebih effort. Nah, untuk konfigurasi nanti subwoofernya ini menggunakan 2 piece 12 kali 2. Sementara monobloknya juga tentunya akan menggunakan 2 piece monobloknya. Jadi 1 mono untuk mendrive 1 sub. Tuh. Lalu kita ke prosesornya. Nih, prosesor kita pakai adalah dari Arca. Arca ini 8 channel DSP. 6 channel ampli dan 8 channel DSP dengan watt per channelnya 50 watt. Cuman 50 watt tadi itu sebenarnya tidak kita pergunakan untuk prioritas karena kita sudah menggunakan power dari amplifier yang 4 channel tadi. Nah, lalu kenapa dibutuhkan prosesor? Tetap kita gunakan prosesor untuk pengaturan time delay alias time alignment-nya. Jadi untuk cutting frekuensi dan mencari suaranya agar lebih koheren gitu loh. Ini sekarang lagi proses pemasangan etalasi ya. Stay tune, jangan di skip. Oke? Kita intip proses pengerjaannya. Fokusnya memang di bagian buritan atau bagasi si BMW ini ya. Ini oleh teman-teman sedang dikerjakan untuk placing penempatan. Mungkin akan gua bahas satu-satu mulai dari yang atas dulu. Untuk atas dulu ini adalah nanti placement untuk speaker yang sempat gue jelaskan di awal menggunakan 4 buah sistem speaker ya. Speaker yang berukuran 8 inch. Untuk posisinya adalah seperti ini. Dan ini sendiri kami buat tidak hanya sekedar custom saja, tapi juga kita pertimbangkan dari sisi volumetrik atau kubikasinya agar suara dari masing-masing speaker tersebut dapat keluar secara maksimal, secara kualitasnya ya. Jadi tidak asal kita buat saja customnya. Banyak mungkin di tempat lain yang bisa membuat custom sebagaimanapun bagusnya. Tapi memang di Duta Audio Works dan Duta Auto Solution sendiri adalah prioritas kualitas suaranya. Lalu kita turun ke bawah, mungkin tadi bagian atas yang ini yang gue sebutkan. Untuk bahannya sendiri mungkin udah jelas ya, ini ada dempul-dempul, memang semuanya juga harus melakukan proses dempul juga ya. Dempul-dempulnya nanti bisa dipastikan juga bahwa dempul ini semua rapi, rapat, tidak berantakan nantinya. Ini karena belum selesai. Lalu turun ke bawah di sini nanti
ada placement untuk seperti ini kurang lebihnya ya. Ini apa? Ini untuk placing monitor 4 buah. Lalu di tengahnya di sini sendiri nanti ada head unit Android ya. Untuk head unit Android apa yang satu ini? Tunggu saja. Oke, lalu turun ke bawahnya lagi terdapat sebuah box subwoofer. Untuk subwoofer 12 in sebanyak 2 buah. Dengan konfigurasi boxnya sendiri adalah ported. Ini contoh gambaran saja. Nanti adalah seperti ini aeroportnya, lubang hawanya. Oke. Bahan yang digunakan sendiri pun ini menggunakan MDF yang berwarna hijau. Nah, perbedaannya MDF hijau dengan MDF biasa adalah tingkat kepadatannya. MDF hijau ini memiliki tingkat kepadatan yang lebih padat, lebih tahan air, bukan anti air, tapi tahan air. Jadi mengurangi resiko kelembapan. Karena untuk box itu harus rigid, padat, solid. Oke, untuk volumenya sendiri sudah kita hitung, kita ukur. Jadi tidak asal buat ya untuk volumenya si box ini. Lalu lanjut ke bagian bawah. Di bawah sini nanti untuk placement power yang dimana konfigurasi powernya itu nanti satu buah power 4 channel mungkin berada di tengah sini ya. Untuk di kanan kirinya nanti mungkin pakai monoblok yang dipergunakan untuk mendrive si subwoofer ini. 2 biji monoblok dan satu buah power 4 channel. Lanjut di sisi kanan kiri sini, karena berhubung ini untuk cosmetic ya mungkin ya kontesnya, jadi kita nanti akan tambahkan beberapa pencahayaan mungkin di sektor samping sini, di atas, dan mungkin panel-panel di bawah juga kita rapikan dengan akrilik dan lain-lainnya mungkin. Konsepnya masih kita cari yang menarik sih intinya sih, karena memang peruntukannya kendaraan ini sendiri seperti yang gue bahas di awal tadi untuk mengikuti ajang kompetisi modifikasi, tapi tidak hanya di audio, tapi secara keseluruhan. Kita tunggu saja oleh teman-teman pengerjaannya. Kita akan lanjut lagi nanti mungkin kalau sudah jadi dan selesai. Stay tune. hasil karya tim Duta di mobil BMW F30 Sport. Iya, jadi gini loh Bang.
Jangan pernah bilang mobil buat modifikasi kalau belum ada audionya. Iya, ada Ya yang kan? kurang pastinya. Jangan pernah bilang mobil menang kontes modifikasi kalau belum ada box SQL. Kayak begini. Jadi juga cuman mempertahankan cuma di eksterior doang ya. Iya. Velg, body kit, interior. Tapi kalau audionya masih blank, kayaknya nggak cocok buat mobil kontes juga ya. Kering banget ya kayaknya ya. Nah, yang mau didengar apa, yang mau lihat apa juga bingung gua. Iya. Ya, walaupun mobil BM ini sudah memenangi beberapa event kontes modifikasi. Dapat penghargaan BMW terbaik loh, Bang. Tapi kita senang sih, kita bangga sih. Setelah biasanya ya, kita kan kalau ngebangun mobil tuh SQ udah sekian berapa lama kita dipercaya kembali untuk membangun, nge-build SQL. Sebenarnya minta tuh banyak, Bang. Cuman kita itu milih-milih mobil buat kita bikin sistem SQL. Layak Karena atau enggak? Layak apa enggak? Jadi kalaupun dia kasih kita budgetnya gede, tapi kalau mobilnya nggak kayak begini, Bang, kayak bikinan BSM Garage, kita tuh nggak semangat bener. Ini habisnya itu nggak semahal SQL yang lain. Minim budget. Cuma dengan satu ketentuan, bro. Tim Duta itu lebih priority untuk kualitas suara. Iya, walaupun minim budget tapi kualitasnya bagus. Jadi bukan custom bentuknya ya. Iya. Pertama adalah suaranya dulu. Salah satu contoh ya, buat kalian yang mobilnya box SQL kayak gini, coba kalian perhatikan di dalam box kalian. Kelihatan baut nggak? Ya kan? Coba Bang, lu perhatiin. Di box ini, custom box ini, ada kelihatan baut nggak? Nah, satu pun ada kelihatan baut nggak? Kecuali di speaker ya. Ya, itu dia baru mau bilang. Jangan, kalau di speaker pasti kelihatan baut. Tapi coba deh lu lihat di sambungan boxnya itu loh. Mungkin lebih enak begini, bro. Kita bahas dulu detail dari line up atas dulu, ntar ke bawah. Jadi kita nggak ada yang miss gitu loh. Tapi yang mau gua bahas detailnya dulu. Kalau kalian bilang box custom kalian rapi, perhatikan di mobil kalian itu kelihatan baut apa enggak. Itu salah satunya. Di sini walaupun SQL bukan SQ, tapi nggak ada kelihatan baut sama sekali. Clean. Setuju nggak? Clean. Terus si moncong ini, Bang. Si moncong ini sebenarnya buat estetika itu nggak bagus, nggak penting. Tapi kan memang kalau untuk suara dibutuhkan. Iya. Tapi kita ngecat ini justru yang paling vital, Bang. Oke. Di semua ini ya, lihat catnya dulu, Bang. Kulit jeruknya itu dapat kayak cat body. Ini aero. Jadi nggak kalah lah sama Best Game Garage kita ngecatnya. Walaupun Best Game Garage ngecatnya luarnya udah mewah banget, kita ngecat buktiin ini juga kita nggak kalah mewah. Iya. Setuju nggak? Banget. Jadi Terus? kalau BSM Garage tuh begini loh. Gue sedikit cerita, BSM Garage ini salah satu bengkel modified di Jakarta ya, di Bekasi ya. Bekasi. Dia spesialis di body repair ya. Repair. Paint, terus modifikasi untuk karbon. Dah. Salah satu yang top. Kayaknya passionnya itu BSM Garage lebih ke modifikasi kontes kali ya. Kontes. Ya. Makanya beruntungnya sih kita Tapi dipercaya. nggak menutup kemungkinan juga sih buat ngecat mobil harian sih. Ya mungkin harganya aja yang berbeda ya. Ya tergantung kualitas cat, pernis dan lain-lain itu kan yang dipakai apa. Iya. Gitu. Oke, kita balik lagi ke konsep SQL ini. Untuk boxnya kita bikin sesuai perhitungan volume box dari si Momentum ini. Jadi di tengah-tengahnya itu ada tweeter. Center tweeter sudah Terus ada. di belakangnya itu full range 8 in. Ya. Jadi ini berukuran 8 in dengan center tweeter. Fungsinya malah sebenarnya ya biar nggak keramaian juga placementnya gitu loh. Iya, kalau dan koherennya itu dapat. Jadi koheren, nyambung. Kita stagingnya itu, kita nyetingnya itu nggak perlu susah-susah karena udah jadi satu titik. Terus di sekeliling speaker koaksial ini, Momentum ini kita kasih akrilik yang kita backlight-nya itu kita kasih lampu LED. Lampu LED-nya itu bisa kita rubah ya. Semua lampu LED ini bisa kita rubah dari remote ini. Dan ini juga dibungkusnya dengan microfiber ya. Ini microfiber. Tim kita kemarin ngebikin ini, dia punya custom nge-mold ini bongkar pasang kenapa bro? Kenapa? Butuh waktu yang agak-agak lama. Karena volume boxnya harus bisa dapat sesuai dengan spesifikasi si ini speaker. Tapi ada tapi juga, gimana caranya juga agar ini bagasi bisa tertutup. Iya sih. Tuh kemarin memang PR-nya di situ. Kayaknya PR-nya antara ini sih, yang tengah sama si moncong ini loh. Ya. Si moncong portnya ini loh. Terus kita turun ke bawah, itu ada 5 monitor. 5 monitor. Yang sebenarnya hanya satu monitornya itu head unit Android. Ini yang di tengah ini. Ini Androidnya itu kayak HP loh bang. Ini Android tahu nggak?
Ini jarang, bukannya jarang, gue nggak pernah ngeliat. Dia berukuran 7 in bro, Iya. tapi model wide. Jadi Nah. ini salah satu yang bikin jarang tuh tadi gue ulang lagi ya. Ini wide screen bro, 7 in wide, bukan 7 in yang square. Ini lu cari jarang. Seneng ya, lihatnya tuh minimalis banget ya. Jadi Sementara- nggak keramaian gitu loh. Sementara yang kanan kirinya ini Hanya di monitor. size monitor di 4 inch. Iya. Nah ini kita balut juga dengan bahan microfiber juga. Jahitan stitch-nya juga ada. masih Jahitannya itu kelihatan. penting banget sih kalau di depan kiri sih. Kalau ada mencong-mencong itu apa ya, benar-benar bikin malu gitu loh bang. Ya, Tahu nggak sih lu bang? Panjang Aeroport. portnya ini, aeropodnya, ini sangat menentukan suara dentuman bass. ya. Nggak asal panjangnya bikin asal-asalan, nggak ada hitungan rumusnya. Ya kalau kita mau bicara secara estetika, kenapa nggak kita mundurin aja sih? Kenapa harus moncongnya keluar sampai menempel ke situ pintu bagasi ini? Tentunya itu ngikutin dari volume apa? Kalau nggak salah ini box 37 sentian ini. panjangnya. Panjangnya Diameternya 7 inch ya. jadi Ini dikasih baut 4 titik nih, biar rigid. Kalau diginiin rigid banget nih bang. dalam masih ada itu loh bro. Air piston. Masih, iya. Itu kan nanti bawa lagi bang. Iya. Ya. Kemarin nggak itu salah satu yang ngebikin ini agak susah karena Karena dia ada merubah air piston positioning. ya. Air piston, bukan air sus. air piston. Nah, buat kalian yang mau tahu air piston, langsung aja hubungin si BSM Garage. Karena dia cara kerjanya beda dengan Airsus. Airsus. Ya, perbedaannya apa? Biar Kalau- BSM Garage lah yang Oh jelasin. ya udah, bener. Ya, Langsung cuman itu- kontak di BSM Garage saja deh. Itu fisiknya lumayan gede, jadi ada di bawah si amplifier ini. Itu salah Demikian. satu tingkat kesulitan buat di custom box di BMW ini sih. Gimana caranya di bagasi yang penuh dengan barang-barang Ada tapi bisa tabung- muat tabung air ya. piston ya. Ada air piston dan segala macam, tapi kita harus ngitung kubikasinya juga gitu loh. Iya. Itu loh yang bener-bener jadi PR. Nah, terus 2 piece subwoofer 12 in dari Momentum. Jadi subwoofer yang memang didesain khusus buat SPL. Buat kenceng, Bang. Buat ya kenceng. Satu subwoofer ini didrive oleh satu ampli monoblock dari Momentum juga. Jadi kita pakai 2 monoblock buat mendrive 2 subwoofer. Dua Jadi subwoofer. masing-masing. Oke. Nah, terus di tengah-tengahnya ini power 4 channel dari Momentum tipenya DC. DC ini power Momentum yang made in Korea, Bang. Masih Korean punya. Iya. Ini buat SQ sebenarnya bagus juga loh. Iya. Soalnya gue pernah ngetes. 4 channel cukup kuat untuk ngangkat, untuk ngedrive 4 koaksial ini. Iya. Terus ini ditutup oleh Akrilik Akrilik. yang kita grafir bengkel BSM Garage. jangan lupa dong. Ada Duta Disebutkan. Audio Works ya. Jadi sebenarnya sistem di mobil ini tuh sederhana tapi tepat sasaran. Dan hasil tadi DB kita tes dengan DB Berapa meter DB, ya. Bang? 138,9. Itu pun belum berani kita geber, belum. Karena dia kan masih break in, Bro. Iya. Lu tau gak Lampu-lampu sih ini. lampu-lampu ini tuh ngingetin gua sama JBL Pulse yang speaker Bluetooth JBL itu loh, Bang. Oh, Tahu kan yang iya, casingnya iya, itu tahu, bisa tahu, tahu. warna-warni. Nah, itu kayak begini nih. Bagus ini. Kita geber ya. Oke, langsung cek sound. Oke bro, Elsis spesial perform hari ini oleh DJ Ica Jun. Mungkin bisa dikecilin sedikit volumenya.
Gue agak geser ke situ ya gue ya. Ini guest star yang kita invite spesial oleh tim Duta. Coba bisa tolong diperkenalkan dirinya? Hai, gue Cajun, gue seorang DJ. Udah berapa lama nge-DJ? 2012 sih, sekitar 10 tahun. Oke, jadi udah 50 tahun ya lo DJ ya? 10 tahun, Pak. 10 tahun. Nih, jadi begini. Kita invite si DJ Ica ini untuk langsung nih nge-review hasil modifikasi dari BMW F30 M Sport yang telah kita bangun dengan sistem SQL. Nah, kenapa kita undang si Ica, DJ Ica ini? Karena tujuan ini mobil juga kita pengen tahu bisa nggak dibuat party, mini party ya? Ya. Nah, menurut lu Ca, Ya. party outdoor. Oh, kalau indoor ya nggak mungkin mobilnya masuk. Iya. Menurut lu nih Ca, dengan suara seperti ini ya, ya ini gue nggak ngerti ini namanya apalah istilahnya nih. Suaranya bagaimana Ca? Di luar ekspektasi gue sih ya, sebenarnya mobil bisa dijadiin tempat party juga buat di luar gitu yang suka party. Suaranya enak banget. Jadi Seru. overall soundnya Keren banget. nggak nyangka kan lo kalau Nggak nyangka mobil banget. bisa dijadiin sarana untuk Party. Keren. botol minumnya mana tadi ya? Itu belah. Hah? Nanti belum jamnya. Tolong seret. Lemparin. Oke, sekian dulu dari tim Duta. See you in the next video. Still with us, Duta dan DJ Ica Jul. Bye-bye. See you. Satu pun ada kelihatan baut nggak? Kecuali sih. di speaker ya. Ya, itu dia baru mau bilang. Jangan, kalau di speaker pasti kelihatan baut. Balik dulu ya. Oke. Thank you ya. Oke. Sukses ya. Bro, ini lagi ini bro. Oh, sorry. Lagi maaf. Oke, siap. Ulang lagi. Ini siapa sih? Aduh. Security. Ini harus ada security di sini nih, yang ngamanin, bikin polis line di sini nih. Pernah lihat nggak lu Bang? Lu kan raja Android, terus tukang jelekin Android lo. Lu pernah lihat nggak Android bentuk kayak gini Bang? Gue Gua tanya. bukan jelek-jelekin. Gue orangnya idealis. Bagus gue bilang bagus, kurang gue bilang kurang. Gitu Tapi loh. lebih banyak lu ngomong kurangnya sih. Yang sering gue emang kurang. Nah, lagu pas zaman masa dugem lu ya Bang ya, tahun 80-an ya. Setelah. Ini dugemnya pas zamannya Nika Ardila almarhum. Mulai nih.